Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus berikan nikmat tak terhingga kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat yang paling mahal, paling berharga yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Dan juga nikmat iman, selain itu juga nikmat ya kita diberikan oleh Allah, turunkan Al-Qur'an, turunkan Rasulullah. Ya kita juga syukuri ini semuanya. Ya, tidak Allah turunkan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Kita bersyukur telah dijadikan hamba yang beriman. Mudah-mudahan kita semua saat dipanggil nanti, kita dipanggil dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga umat yang setia mengikuti jalan langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah mengikuti sunnah beliau, dan di hari kiamat kita diberi kesempatan Allah untuk mendapat syafaat dari beliau, dan kita bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk dalam episode kedua kaji hakikat iman. Pada pertemuan sebelumnya, yang baru bergabung, silahkan lihat pertemuan sebelumnya, kita hakikat iman, penting kita belajar ini. Karena ini fondasi agama kita. Kalau fondasinya kuat, insya Allah agama kita kuat. Kalau fondasinya lemah, maka agama kita akan lemah. Nah, pada pengantar kemarin, ya, pada sebelumnya kita sudah bahas tentang pengantar secara umum, ya, bagaimana pelajaran hakikat iman itu sehingga akan menambah kekuatan iman. Nah, pada hari ini kita masuk kepada pengantar mengapa kita mesti belajar tentang hakikat iman. Ya, tujuannya kita belajar biar tambah semangat. Ya, tujuan pertama kita belajar tentang hakikat iman ini kalau kita sudah tahu supaya apa? Supaya kita bangga menjadi seorang beriman atau seorang muslim, menjadi bangga, Pak. Bangga bukan untuk sombong, tapi bangga untuk keyakinan kita. Izzah dalam bahasa agama namanya izzah. Kita punya izzah. Makanya beragama itu mesti bangga kita menjadi orang yang beriman. Bangga menjadi orang muslim. Maka dalam hadis dikatakan ishadu bi anna muslimun. Saksikan oleh kalian semua kami adalah orang-orang yang muslim. Ishadu. Saksikan. Makanya kita disuruh bersyahadah. Syahadah itu artinya dipersaksikan orang, kita orang, nggak boleh disembunyikan iman itu. Orang harus tahu kita orang beriman. Orang harus tahu kita menjadi orang muslim. Makanya kata-kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya apa? Kita mengiklankan diri, memproklamirkan kita bahwa kita adalah orang beriman. Bangga menjadi orang beriman. Karena tahu banyak selama ini orang merasa nggak bangga jadi orang beriman, malu ngaku beriman. Malu. Kalau ketemu nggak mau ngomong salam, menyampaikan salam, malu. Malah selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kayak gitu. Ya good morning. Malu mengucapkan salam. Kenapa? Ya nggak ini deh, nggak pede dia. Kalau takut kalau aku nanti salam dibilang aku alim kali atau nanti orang nggak begitu. Tidak. Dengan kita mengucap salam, orang tahu kita orang beriman. Bagi wanita, dia nampakkan keimanannya. Dia pakai jilbab. Dia pakai pakaian muslimah. Menunjukkan dia orang beriman. Ya, jadi itu simbol-simbol keimanan, ya jangan disembunyikan. Kita harus nampakkan. Orang harus tahu kita. Ya. Termasuk juga kita buktikan dalam bentuk akhlak juga nanti bahwa kita orang beriman. Salah satu juga enggak mau menyebut kata Allah, lebih senang mengatakan Tuhan. Tak mau menyebut Allah. Boleh menyebut Tuhan, tapi Allah Tuhan semesta alam. Allah harus begitu. Menunjukkan kita orang beriman. Hanya orang beriman yang menyebut Allah. Ya walaupun di zaman Islam awal-awal dulu ada juga orang menyebut Allah ya. Bukan orang. Tapi sekarang konteks kalau kita menyebut Allah, itu menunjukkan kita orang beriman. Asal janji insya Allah ya beriman. Tapi insya Allah yang benar, jangan insya Allah yang nggak benar. Nah, kadang-kadang orang karena udah banyak nggak benar insya Allahnya, ketika kita bilang insya Allah, jangan pakai insya Allah lah gitu.
Ya kan? Ada yang gitu. Jadi jangan, kita tidak. Begitu kita bilang insya Allah, itu janji yang benar. Itu doa dan janji. Doa supaya Allah memudahkan apa yang kita janjikan. Yang kedua, kita berusaha karena itu janji. Insya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang ngaku Allahu Akbar. Allahu Akbar enggak ini. Allahu Akbar. Nah, gitu. Ini apa itu? Simbol-simbol keimanan, simbol-simbol itu mesti kita, biar orang tahu bahwa kita adalah orang yang beriman. Banggalah jadi orang beriman. Jadi kalau kita tahu nanti hebatnya iman itu, kita bangga jadi orang beriman. Gak akan kita sembunyikan. Paling gampang Pak ngecek orang beriman Pak. Begitu. Assalamualaikum. Kita bilang. Orang jawab. Itu orang muslim, orang beriman. Di bus tempat orang ramai. Bersin. Hacib. Alhamdulillah. Jelas. Jangan hacib. Diam. Dalam hati ya nggak bisa, supaya orang menjawabnya. Karena itu bagian dari syiar. Alhamdulillah. Maka kita yang mendengarnya, yarhamukallah. Terus kita jawab lagi, yahdikumullah, yuslihu balakum. Ada jawaban itu. Jadi jangan bersin, jangan. Ke masjid kita nampakkan. Kenapa kau nggak ke masjid? Takut dibilang alim, takut dibilang orang soleh. Kok takut dibilang orang soleh? Kenapa nggak ke masjid? Ya Ustadz, amalnya kan harus ikhlas. Kalau ikhlas kan gak boleh ditengok orang. Jadi supaya jangan nampak orang aku sholat, aku di rumah sendiri. Itu perempuan. Laki-laki nampakkan dia orang muslim, dia harus ke masjid. Ikhlas itu bukan di situ. Ada amal yang harus dinampakin sama orang lain. Amal-amal yang wajib Pak, itu harus nampak sama orang lain. Menunjukkan kita orang beriman. Puasa Ramadan. Ya harus nampak kita puasa. Ramadan nih puasa. Tapi kalau puasa sunat boleh kita sembunyikan. Yang sunat-sunat boleh disembunyikan. Kecuali amal-amal yang memang sunat tapi tetap harus dinampakkan. Sholat id itu memang harus syiar. Yang sifatnya syiar, yang sifatnya fardu, wajib ya harus kita. Sunat kalau syiar nampakkan sama orang lain. Tapi kalau yang sunat-sunat selain syiar dan apa, kita harus sembunyikan. Di situ ikhlasnya. Sholat sunat. Maka dianjurkan sebaik-baik sholat sunat di masjid. Di rumah. Supaya orang lain gak tahu. Puasa sunat. Nah Rasulullah tuh kalau puasa itu rambutnya dikasih minyak biar nampak dia seger, bahwa dia seolah-olah seperti tidak puasa, dia puasa. Bahkan kalau diundang orang makan, buka puasa. Jangan kita tolak, maaf ya saya puasa, jadi nggak ikhlas nanti. Buka puasa, dapat pahala 2. Pahala buka puasanya menyenangkan orang yang mengundang, pahala kedua kita puasanya. Jadi gitu. Jadi kalau yang sunat-sunat sembunyikan. Tapi kalau yang wajib-wajib yang fardu, ya, perempuan pakai jilbab, ya harus nampakkan. Ini syiar, ini juga bagian dari kewajiban nampakkan. Kenapa nggak pakai jilbab? Supaya jangan dibilang soleh. Pakai jilbab kan harus ikhlas. Iya, gak ada urusannya. Ikhlas, bab yang lain lagi. Jadi gitu Pak, itu bedanya ya. Jadi jangan. Jadi kalau yang wajib-wajib, yang sunat tapi juga syiar, orang mesti nampak. Ya, puasa. Termasuk dari sedekah. Sedekah kalau syiar boleh nampak terang-terangan. Sirron wa alaniyatan boleh enggak ada masalah. In tubudu shadaqatikum fa ni'mahi kata Allah. Ya dalam surat 2 ayat 271. Kalau kau sedekah kau nampakkan bagus. Wa in tukhfuha kau sembunyikan. Kau berikan kepada orang kafir wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik buat kamu. Jadi ada sedekah yang harus nampak orang lain. Tetap ikhlas itu. Nah, jadi balik kepada yang tadi. Jadi iman itu kita harus bangga jadi orang yang bangga di sini bukan mau sombong, tidak, tapi bangga bahwa kita menjadi orang yang orang yang beriman kepada Allah. Ya itu yang pertama, supaya kita bangga. Ya, itu dalam Al-Qur'an disebut Pak, lihat dalam surat ke-3 ayat 139. Kita harus bangga jadi orang beriman. Ada sini. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kau merasa lemah. Wala tahinu, jangan merasa lemah. Ya, orang beriman itu jangan merasa lemah, harus pede. Wala tahzanu, jangan kau merasa sedih. Wa antumul a'launa, sungguh kau adalah orang yang tinggi. A'lau itu paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu. In kuntum mu'minin, jika kau orang beriman. Jadi kita orang yang mulia di hadapan Allah. Masa orang mulia enggak bangga? Mulia di hadapan Allah. Bangga dong. Tapi bukan untuk sombong. Lain bangga, lain sombong.
Ya, jadi gitu. Sombong nggak boleh, tapi bangga harus. Bangga sebagai orang yang beriman. Kenapa? Kita orang yang paling, yang saya bahas nanti orang paling kaya di alam semesta ini. Kalau kita orang beriman. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Terus kedua, kita belajar ini supaya makin semangat kita dalam berislam. Semangat gitu. Jadi kita dengan kita belajar semangat. Bukan hanya bangga tapi semangat. Nampak gairah keimanan kita tuh nampak. Sholat semangat. Kenapa? Maka banyak orang sekarang sholat gak semangat, Pak. Mau sholat aja bawaannya. Aduh, wajahnya. Kelabak. Mana? Sholat dulu ya. Allahu Akbar. Mukanya aduh. Gak ada muka orang yang happy beragama. Happy baca Quran. Semangat baca Quran. Semangat bersedekah. Semangat sholat. Semangat menjalankan. Kenapa? Itu ya karena hebatnya agama ini. Makanya kita semangat. Jadi kalau ada orang sholat lemes, ibadah lemes, beragama lemes, itu menunjukkan dia tidak sadar bahwa dia menjadi orang yang paling kaya di alam semesta. Kalau dia orang beriman. Wa antumul a'launa kata Allah dalam surat yang kita bahas. Surat 3 ayat 139 itu. Kau orang yang paling mulia, kenapa kau tidak bangga? Semangat kita dalam berislam. Saking hebatnya agama kita ini. Jadi bukan agama kaleng-kaleng nih Pak, bukan. Ya, ini agama hebat gitu. Jadi harus semangat dan berislam. Jadi dan kita mesti harus tahu kehebatannya seperti apa. Nah, kita dalam surat apa? Surat 3 ayat 64 itu. Ya, jadi kita harus bersemangat dalam beragama Islam. Ya, jadi gitu. Innad dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi itu adalah agama Islam, tidak agama yang lain. Jadi gitu. Ya, jadi harus kita bangga. Ya. Ya, jadi begitu. Itu surat jadi harus semangat dalam berislam, tidak main-main lagi, tidaknya. Yang ketiga adalah kita optimis dalam kehidupan. Nah, orang beriman tuh selalu optimis, Pak. Optimis itu artinya apa? Bergairah dalam kehidupan, optimis. Lawannya pesimis, putus asa, pesimis. Makanya kalau ada orang beriman yang lemes, yang tidak optimis, yang putus asa, itu sebenarnya imannya hampir nggak kita katakan nggak ada. Karena orang beriman itu tidak pernah putus asa dalam kehidupannya. Karena orang putus asa itu sifat orang kafir. Wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Ya, malah dalam surat ke-12 itu dikatakan orang yang putus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Orang beriman tidak pernah selalu optimis dalam kehidupannya. Optimis, yakin, pede. Nah, begitu. Itu kalau ngerti tentang iman. Kalau enggak ya gitu tadi. Maka kita ajarkan juga sama anak kita. Nah, kalau orang beriman itu harus pede. Gitu loh. Ya. Harus optimis. Lihat dalam surat apa? Surat 12 ayat 87 itu. Jadi optimis. Hanya orang-orang kafir, dalam ayat dikatakan hanya orang-orang kafir yang tidak pede dalam kehidupannya. Ya gimana mereka mau pede, orang matinya pun nanti akan mati nauzubillah gitu loh. Mesti su'ul khotimah. Ya, jadi gitu. Kita harus optimis dalam kehidupan. Pertolongan Allah, optimis akan Allah menolong kita. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan Allah pasti akan menolong orang-orang beriman. Ya, jadi ya, wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin. Ya, kewajiban bagi kami kata Allah untuk menolong orang-orang beriman. Jadi kita selalu optimis. Kenapa? Gimana enggak optimis? Allah selalu akan menolong orang beriman. Gitu loh. Allah akan menolong kita orang beriman. Jadi kita akan optimis terus kan? Kita akan selalu ditolong. Ya, doa kita dikabul, kita akan ditolong, dimudahkan kehidupan kita, diberi ketenangan hati kita. Matinya kita akan di husnul khatimah. Setelah mati kita dapat nikmat kubur. Di akhirat kita diberi kemudahan menghadapi huru hara kiamat. Bahkan nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan. Itu yang buat kita akan terus optimis. Jadi orang beriman. Selalu ada janji Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, selalu kuat dan tegar menghadapi ujian kehidupan. Orang beriman itu tegar dalam kehidupannya, Pak. Kuat. Jadi kalau ada orang yang tidak kuat menghadapi ujian, menunjukkan apa? Imannya lemah atau tidak beriman. Jadi kalau kita mau melihat diri kita atau orang lain, ya ini sebagai pelajaran sebagai kita. Apakah imannya kuat atau enggak? Lihat aja ketika menghadapi ujian kuat enggak? Kalau dia kuat berarti imannya hebat. Kalau dia tegar, kena musibah, tetap tegar, tidak goyang, tidak jatuh. Tetap dia kuat.
Ya, ujian apapun. Suaminya kawin lagi, tetap dia kuat. Bagi ibu-ibu misalnya. Bukan saya nyuruh bapak-bapak kawin lagi, bukan. Tapi kalau ada suami kawin lagi langsung tumbang, langsung, itu berarti imannya. Diuji apa jabatan tetap kuat, nggak goyang, nggak tumbang. Ya, diuji wanita juga kita nggak goyang. Ini baru diuji perempuan seksi sudah goyang gitu loh. Astagfirullah kayak gitu kan. Nah. Oke, jadi gitu. Kuat tegar. Coba lihat surat 2 ayat salah, bukan ya? Bukan ayat 300. Surat 3 ayat 200 terbalik. Mana ada surat ayat 300 ya? Terbalik tuh, salah ketik. Surat 3 ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sabarlah kamu terus. Ya, tingkatkan kesabaranmu. Ya, jadi gitu. Warabitu, berjaga-jaga kamu selalu. Wattaqullah, tetaplah bertakwa. La'allakum tuflihun, pasti akan menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Jadi gitu. Selalu kuat menghadapi ujian. Orang beriman tuh begitu, Pak. Jadi kalau nggak kuat, berarti belum beriman atau kurang imannya. Gampang. Macam mobil, Pak. Memang nggak kelihatan mobil yang hebat tuh, Pak. Ya, karena iman tuh di dalam. Kita tahu mobil tuh cc-nya bagus kan ketika tanjakan. Ya kalau jalan tol, jalan mulus, mobil itu jalannya bagus ya cc berapa? cc 1000 sekian dengan cc 5000 kalau jalan bagus ya sama-sama nggak kelihatan. Tapi kalau lagi tanjakan apalagi medannya off-road gitu kan, itu yang bagus-bagus akan tetap bisa. Tapi kalau yang odong-odong, ya mobil kaleng-kaleng baru kelihatan di situ, nggak bisa naik lah. Nah, iman tuh begitu, nggak kelihatan, tapi begitu diuji baru nampak keimanan itu. Ya, iman orang nggak kelihatan, Pak, dalam bentuk normal, tapi begitu diuji baru nampak keimanan itu. Ya, ada orang kelihatan rajin ibadah, ya, tapi begitu diuji tumbang. Ada orang yang kelihatan ibadahnya pas-pasan, tapi diuji dia kuat. Nah, ini justru yang pas-pasannya imannya lebih hebat. Ya. Coba Pak lihat Ashabul Kahfi. Tahu Ashabul Kahfi? Itu anak muda, tanggung, remaja lah bahasa kita. Ya, sekitar 20-an umurnya, muda Pak. Ya, fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Orang muda, tapi apa imannya kuat. Diabadikan dia bukan profesor, dia bukan doktor. Dia bukan ahli agama, tapi mereka bertahan dengan keimanannya. Mereka pertahankan imannya sampai mereka diabadikan dalam Al-Quran. Anak muda diabadikan dalam Al-Quran. Saking apa namanya? Saking hebatnya imannya. Godaannya mereka berat sekali. Ya. Jadi dalam Al-Quran banyak pengabadian anak muda. Jadi kelihatan muda, tapi nggak dibilang mereka ahli agama, nggak dibilang ulama mereka, nggak dibilang mereka orang yang apa namanya rajin ibadah, nggak kelihatan. Dibilang orang beriman, masih muda, namanya anak muda kan iman bagaimana sih Pak? Tapi apa imannya kuat, dia jaga imannya, nggak tergoda dengan dalam kalau kita lihat kisah Ashabul Kahfi itu kan mereka kan kalau nggak mereka ditangkap, bisa dibunuh mereka. Tapi mereka mengasingkan diri, akhirnya Allah selamatkan dalam gua. Jadi gitu. Jadi keimanan tuh nggak nampak ya Mbak di dalam. Kelihatannya saat apa? Saat diuji. Jadi begitu. Ya, tapi jangan sampai kita balik gitu. Itu kan rajin ibadah, imannya cetek, nggak boleh. Ya, kita nggak boleh kayak gitu. Ya, tetap kita menghargai semua orang. Nah, yang berikutnya, yang ke-5, ini yang paling penting. Orang beriman itu selalu prasangka baik. Jadi dengan kita belajar ini kita selalu baik kepada Allah maupun kepada keadaan maupun kepada manusia. Kita belajar iman, Pak. Jadi hanya orang beriman yang bisa begitu. Jadi dengan gunanya kita belajar ini kita akan selalu prasangka. Makanya dia jadi optimis. Karena selalu prasangka baik aja selalu optimis. Bukan hanya kepada Allah dia prasangka baik, kepada peristiwa. Jadi prasangka baik itu ada 3. Pertama kepada Allah itu udah pasti, so pasti. Yang kedua prasangka baik kepada peristiwa, alam. Kejadian-kejadian, selalu prasangka baik, walaupun tak enak. Yang ketiga apa? Kepada manusia. Jadi kita harus selalu prasangka, itu hanya orang beriman. Jadi makanya orang beriman itu makanya karena selalu prasangka baik pasti akan tenang.
Nanti maka salah satu efek orang beriman itu akan selalu tenang. Kenapa? Selalu prasangka baik. Dalam bahasa kerennya positive thinking dan positive feeling. Bukan hanya positive thinking, tapi juga positive feeling. Prasangka baik dan perasaan baik. Orang biar nggak enak. Kenapa? Karena orang beriman tuh ya semua yang Allah tentukan dia yakin adalah suatu kebaikan. Nggak ada satupun yang Allah tentukan kecuali kebaikan. Makanya prinsip orang beriman tuh Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Kan selalu kayak yakin gitu. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia kau ciptakan di seluruh alam semesta ini. Nggak ada yang sia-sia. Itu kan lihat dalam surat ketiga ayat 191. Ya, jadi gitu. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Dia tidak ada yang kau ciptakan dia yang batil. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Jauh dari hal-hal yang tidak pantas disandarkan kepada Engkau. Faqina adzabannar. Jauhkan kami dari azab api neraka. Jadi orang beriman itu selalu gitu. Jadi prasangka baik kepada apa tadi? Kepada Allah. Apa yang Allah takdirnya. Walaupun tak enak, pasti baik. Karena bahasa baik tidak baik itu bahasa manusia, Pak. Bahasa Allah semua baik. Manusia aja yang bilang ini baik tidak baik. Kenapa? Ya menurut ilmunya kalau yang enak dibilangnya baik. Kalau tak enak, ya baik. Bagi Allah, enak tak enak baik. Bagi Allah. Makanya Allah tuh, karena Allah maha baik, walaupun tak enak, tetap itu baik. Bagi kita selalu prasangka baik. Maka dalam hadis itu dikatakan ya, sahih hadis ini, ya, ajabal li amril mu'min. Betapa mengagumkan urusan orang beriman. Ya. Inna amrahu kullahu lahu khair. Bagi orang beriman seluruh urusannya baik. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada yang bisa seperti itu kecuali bagi orang beriman. Apa? Apabila ditimpa kebaikan, dia bersyukur, fakana khairallah. Tiba kebaikan, dia bersyukur, itu baik baginya. Apabila dia ditimpa keburukan, dia sabar, itu pun baik baginya. Jadi orang beriman itu semuanya baik. Karena semua yang Allah tentukan pasti baik. Semua takdir Allah yang Allah tentukan kepada kita, itu adalah baik. Di dunia ini. Apa aja, Pak? Miskin itu baik atau enggak baik? Kalau manusia miskin itu enggak enak. Karena enggak enak dia bilang enggak baik. Tapi kalau dalam ilmu Allah, dengan kemiskinan itu kita bisa, mungkin kita dengan kemiskinan kita makin dekat dengan Allah. Dengan sakit kita makin dekat dengan Allah. Dengan ditimpa musibah kita makin banyak ibadah. Itu kan baik. Makanya sekarang prasangka baik apapun dia. Maka dalam Al-Quran juga dalam surat 2 ayat 216 itu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau tak suka sesuatu. Itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi yang kau suka tak dikasih oleh Allah. Kenapa? Wa huwa syarrul lakum, karena dia buruk. Jadi Allah tak kasih kamu karena itu buruk bagimu. Kenapa ujung ayat itu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat 2 216. Allah Maha tahu, kita enggak tahu. Maka mulai sekarang apapun yang menimpa kita, enak tak enak, semuanya baik. Kenapa gini Ustaz? Kok kita berdoa belum dikabulkan? Itu baik, karena mungkin kalau dikabulkan cepat kau nanti enggak bersyukur. Pokoknya apa sajalah. Ya. Jadi semua yang Allah tentukan itu adalah kebaikan. Karena Allah Maha. Mulai sekarang apapun, Pak. Ini kan karena Allah sembunyikan aja yang gaib tuh. Kalau Allah nampakkan, oh iya ya, pasti kita bilang begitu. Betul atau betul? Contoh, Nabi Musa ketika belajar sama Nabi Khidir. Makanya Nabi Khidir mengatakan, enggak kuat kau belajar sama aku. Karena Nabi Musa ini Pak orang yang cerdas Pak. Dia selalu berpikir rasional. Dia selalu berpikir zohiriyah. Apa yang nampak-nampak saja. Rasional zohiriyah Nabi Musa ini. Makanya Allah perlu mengajar Nabi Musa ini dengan Khidir yang ilmu jauh lebih hebat daripada Musa. Dan Khidir ini ilmunya jauh ke depan. Hal-hal yang gaib Allah berikan kepada beliau. Yang tidak Allah berikan kepada Musa. Makanya begitu pertama kali disuruh belajar sama Nabi Khidir, kata, innaka lan tastati' ma'iya sabra. Enggak kuat kau belajar sama aku Musa. Karena kau selalu melihat apa itu dengan hal yang nampak. Dengan akal yang rasional. Enggak kuat aku. Enggak kuat. Ya oke, tes. Syaratnya jangan nanya kau. Jangan nanya itu maksudnya jangan protes. Jangan kritik. Pokoknya terima saja. Oke, boleh. Nah, baru naik apa? Naik sampan. Ya, udah naiknya gratis. Dibocorin pula lagi. Milik orang kecil dibocorin. Ini kita nih. Belum apa-apa dah protes Musa karena pakai akal.
Bagi Nabi Musa, bocorkan kapal itu tidak bagus, merusak. Masa udah numpang gratis milik orang miskin, dibocorin. Protes. Apa kata Nabi? Kan betul ku bilang? Ya gitu. Kau enggak? Alam akul innaka lan tastati'a ma iya sabra. Kan ku bilang. Karena enggak tahu yang gaib, enggak tahu masa depan. Protes. Kedua apa lagi? Dibunuhnya anak kecil. Protes juga. Oh ini tambah protes lagi. Apa-apaan Nabi Khidir? Ini anak kecil, enggak bersalah, enggak berdosa. Kau bunuh, enggak betul kau ini. Nah, itu bahasa kita gitu kan. Nah kan apalagi kata Nabi Khidir? Alam akul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lebih keras lagi ngomong. Kalau tadi alam akul aja, enggak pakai laka, ini alam akul laka. Itu kalau udah alam akul laka tuh agak keras, Pak. Makanya ayat itu hebat. Nabi Khidir itu. Pertama, alam akul saja. Tidakkah aku sudah ngomong? Tapi yang kedua, alam akul laka. Bukankah aku sudah benar-benar ngasih tahu-tahu? Wah, digituin. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Enggak kuat kau belajar sama aku. Ya udahlah kalau gitu. Kalau ketiga kali aku nanya, udah kita. Apa lagi? Udah masuk ke kota, enggak ada orang tuh kehabisan makanan, minta makan enggak ada yang ngasih, minta bertamu enggak ada yang mau nerima tamu. Tiba-tiba ada rumah yang mau rubuh, malah didirikan sama dia tanpa tanpa bayaran. Protes lagi Nabi Musa. Nah itu contohnya, Pak. Jadi banyak kita pikir kita nggak tahu, karena Allah sembunyikan yang gaib itu. Tapi begitu dinampakkan, begitu dikasih tahu Nabi Musa, nih lihat, bocor ini, lihat efek kebaikannya. Gara-gara dibocorkan, selamat orang miskin ini. Kalau nggak dibocorkan, ini diambil sama penguasa laut itu, perompak-perompak itu. Ini anak kalau nggak dibunuh kecilnya, dia akan mengkafirkan kedua orang tuanya. Kan bagus, Pak. Anak ini kecil, dibunuh Allah. Dibunuh sama perintah Allah kepada Nabi Khidir untuk bunuh. Supaya apa? Si kecil ini tiga dia menyelamatkan. Menyelamatkan bapaknya, menyelamatkan ibunya, menyelamatkan dirinya sendiri. Pilih mana? Anak itu besar, bapak emaknya kafir. Kedua dia kafir juga. Dia masuk neraka. Yang ketiga, ya, kalau dia udah kafir, dia kafirkan orang lain, ini kan bahaya. Allah matikan dia masih kecil. Dengan mati masih kecil, anak kalau mati masih kecil apa? Masuk surga. Yang kedua apa? Orang tuanya selamat. Yang ketiga, Allah ganti anak itu tadi dengan yang lebih baik. Kan itu kan sayangnya Allah. Jadi kalau yang gaib dinampakkan sabar, maka semua keputusan Allah pasti terbaik buat hambanya, walaupun tidak enak. Makanya kita orang beriman mulai sekarang prasangka baik, apapun yang Allah berikan prasangka baik. Ya Allah, ini yang terbaik kau berikan, walaupun aku nggak suka, walaupun aku nggak enak, baik ya Allah. Selalu gitu. Itu orang beriman. Kalau yang enak kita bersyukur, kalau yang tak enak kita sabar. Nah, jadi gunanya kita belajar ini, Pak. Jadi kita akan selalu selalu optimis dan juga selalu prasangka baik. Kalau orang prasangka baik punya tiga, satu hatinya akan tenang, Pak. Orang prasangka baik pasti akan tenang. Selama ini kan kita bikin stres itu gara-gara kita nggak prasangkanya buruk. Kok begini, wah itu. Orang prasangka baik hatinya pasti tenang, jauh dari stres. Yang kedua, orang prasangka baik itu pasti akan optimis. Ya kalau kita prasangka baik kan optimis, nggak apa-apa ini, pasti Allah akan optimis, nggak akan. Nah, kita optimis. Ya, yang ketiga, orang yang prasangka baik itu dalam kehidupannya pasti akan apa? Pasti akan selalu bahasa kita bergairah. Ya, nggak ada lemes, nggak ada apa, nggak ada sedih, nggak ada apa, akan selalu bergairah, akan semangat. Itulah enaknya jadi orang beriman. Makanya pantas Allah mengatakan, nggak pantas orang beriman itu sedih, nggak pantas orang beriman itu merasa rendah, nggak pantas orang beriman itu merasa stres. Bahkan kalau kita sering stres, jangan-jangan iman kita kurang. Nah, kita belajar. Mari kita terus belajar semangat ini. Insya Allah kalau udah belajar ini, saya bilang tadi, kita akan bangga, akan semangat dalam berislam, bangga dalam Islam, semangat berislam, optimis, ya, jauh dari, akan gembira selalu. Yang terakhir akan selalu prasangka baik. Hati kita akan tenang. Insya Allah. Maka ikuti terus pelajaran kita ini. Ya, tentang hakikat iman ini. Jadi pertemuan berikutnya kita belajar tentang apa makna iman. Ya, biar kita apa sebenarnya makna iman yang sesungguhnya. Biar kita bisa deteksi kita, Pak. Oh, saya sudah beriman mudah-mudahan. Gitu. Ya, maka hadir terus insyaallah pelajaran kita. Ya, mudah-mudahan pada sesi ini ya kita kita akan tutup sebentar lagi. Ya, mudah-mudahan insyaallah pada sesi berikutnya kita akan lanjutkan. Demikian, mudah-mudahan Allah beri manfaat pada semuanya. Allah jaga iman kita, Allah jaga keluarga kita,
Allah satukan kita di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.